Kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, maka bagaimana cara kita kepada Injil itu menghargainya, menjunjung tinggi. Nah, sebegitulah kita mengalami kuasa Allah itu. Apakah Injil itu? Kalau kita lihat Injil itu, pemikiran orang adalah kitab Perjanjian Baru yang dimulai dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah Injil. Dan itu memang adalah memberitakan selengkapnya kehidupan Yesus. Salam bagi kita semuanya, baik yang ada di rumah, di mana saja pun berada. Biar Tuhan memberkati kita. Injil itu adalah kekuatan. Kita mau membaca Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Saya bacakan bagi kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Satu hal yang luar biasa kalau kita boleh semakin melihat dan mengerti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan Allah itu lewat Injil. Nah, menyelamatkan orang yang percaya. Jadi Tuhan tidak mengadakan satu kekuatan yang lain dan hal-hal mujizat yang lain. Tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, di dalam hal inilah kita harus sungguh-sungguh memperhatikan, melebihi dari segala sesuatu. Kita harus memperhatikan Injil. Karena Injil itu bukan hanya senilai uang, harta benda, tapi Injil itu kita sudah dengar dalam pembacaan, kekuatan Allah. Jadi kalau kita mau rasakan kekuatan Allah, ya harus perhatikan Injil. Itu baru kita bisa ya mengalami kekuatan Allah. Kekuatan Allah di sini disebut menyelamatkan dari dosa, bahkan juga dari maut. Maka termasuk juga dari sakit penyakit, dari segala ikatan-ikatan
bagaimana kita memposisikan Injil itu, maka kita akan mengalaminya. Itu sebabnya harus lebih bersungguh-sungguh memperhatikan Injil, memberikan segala kehidupan, memprioritaskan untuk memperhatikan Injil, menjunjung tinggi sebagaimana kita memperhatikan, yaitulah ukuran kita diselamatkan. Ya, jadi kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, maka bagaimana cara kita kepada Injil itu menghargainya, menjunjung tinggi. Nah, sebegitulah kita mengalami kuasa Allah itu. Apakah Injil itu? Kalau kita lihat Injil itu, pemikiran orang adalah kitab Perjanjian Baru yang dimulai dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah Injil, dan itu memang adalah memberitakan selengkapnya kehidupan Yesus. Empat itu merupakan satu, ya, kotak persegi. Satu, tapi seperti empat segi. Nah, jadi orang berkata four square. Nah, jadi segi pertama, Injil Matius lebih ditujukan kepada orang Yahudi yang menantikan seorang raja, tapi mereka belum bisa benar-benar menerima, karena mereka pikir raja harus seperti Daud, Salomo, dan lain-lain, yang menjadi raja bagi mereka dalam peperangan jasmani, memperhatikan hal jasmani. Tapi Yesus memang adalah raja, tapi bukan lagi hal-hal yang di dunia, tapi adalah kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan hanya Israel, tapi sudah meluas. Nah, di sini bangsa Israel tidak bisa terima. Itu sebabnya sampai sekarang mereka belum membuka hati bagi Yesus Tuhan dalam Injil itu. Dia tidak menerima Yesus Raja segala raja, karena mereka masih menantikan raja seperti Raja Daud. Sudah begitu jelas Yesus itu mulai dari kelahirannya. Itu sebabnya di dalam Injil Matius pasal 1, sesilah Yesus disebut anak Daud, anak Abraham. Daud adalah raja yang pertama diakui. Abraham adalah yang menerima janji, daripadamu nanti akan terbit raja-raja. Jadi itu sebabnya kedua tokoh itu ada yang pertama sampai nanti kepada kelahiran Yesus Kristus.
Inilah sebagai disebut Injil yang pertama, Injil Matius, dan yang kedua Injil Markus, adalah menggenapi bagaimana Yesus bahwa di dalam dia di dunia ini kehidupannya itu adalah sepenuhnya Injil. Dan Yesus itu di dalam Markus itu adalah yang lebih jelas, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, mengambil rupa seorang manusia, menjadi hamba sampai mati tersalib di Golgota, dan nanti pada waktunya dia bangkit dan dimuliakan. Itu sebabnya di dalam Injil Markus tidak ada silsilah, karena yang dibutuhkan adalah menerangkan bagaimana pelayanan. Jadi di situ pelayanan dan kesiapan melaksanakan tugas dengan baik, dengan segera, dengan cepat. Jadi di dalam pelayanan tidak diambil dari kelahiran, tapi kemampuan, kecepatan, segera. Itu sebabnya dalam Injil Markus itu semua serba segera. Bahkan juga Injil pasal yang paling sedikit hanya 16. Beda dengan Injil Matius 28, Injil Lukas 24, Injil Yohanes 21 pasal. Tapi Markus hanya 16. Karena segala sesuatu tersusun cepat. Memang kalau hamba, pelayan, yang dibutuhkan adalah kemampuan kecepatan. Dan Yesus di sini benar-benar tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, dia mengambil rupa manusia dan rela menjadi hamba, melayani sampai mati tersalib. Inilah yang lebih tepat digambarkan Injil Markus. Dan di dalam Injil Lukas dia menunjukkan kemanusiaannya sepenuh. Itu sebabnya dia lapar, dia menangis, dia sedih. Ini saudara-saudaraku. Tapi sebagai manusia juga dia ada kuasa, mampu berjalan di atas air. Dia menyembuhkan banyak penyakit. Dia mengadakan banyak mujizat. Itu kesempurnaan dalam hidup manusia. Supaya Yesus itu bisa menyatakan diri kepada semua tipe daripada manusia, yang rendah, yang tinggi, bangsawan, masyarakat, apa saja. Itu sebabnya dia juga menjadi manusia. Dan kalau dalam Injil Yohanes, nah kalau tadi Yesus di dalam kemanusiaannya, itu sebabnya ada silsilahnya mulai dari Adam sampai kepada Yesus. Jelas semuanya.
Dan di dalam Injil Yohanes, keilahiannya, walaupun dia manusia, tapi manusia yang tidak berdosa, ada keilahiannya. Itu sebabnya tidak ada di situ silsilah yang ada pada mulanya. Itu sama dalam pembukaan kitab Kejadian pada mulanya. Dalam Injil Yohanes juga itu diawali pada mulanya juga, karena menunjukkan Yesus itu walaupun manusia, tapi dia manusia Allah, menyatakan bagaimana tingkat akhir daripada manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ini kata pada mulanya ini sama di dalam kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 juga, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka dalam Injil Yohanes juga, pada mulanya adalah firman. Jadi kata pada mula adalah firman. Firman ini sama yang ada pada kitab Kejadian. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Dan ayat 3, berfirmanlah Allah. Ini sama ini, berfirmanlah Allah. Disinilah kita boleh melihat kealahan dari Yesus itu. Dia adalah firman Allah yang pada waktu pada mulanya dalam kitab Kejadian Allah menciptakan langit dan bumi, dia berfirman. Maka setelah ada suara itu, firman Allah, baru semua jadi. Itu juga adalah di dalam Injil Yohanes. Saya bacakan Yohanes 1 tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Inilah keberadaannya. Jadi dia adalah Allah sepenuh dari mulanya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Hanya kalau dia mengambil rupa manusia, bagaimana itu boleh terjadi? Itu sebabnya dalam Filipi pasal yang kedua itu, ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Injil itu adalah menunjukkan Yesus dalam kemanusiaannya di bumi ini. Jadi kealahannya itu memang ditinggal. Dia Allah sepenuh, tapi kealahannya itu ditinggal. Dia adalah praktek firman untuk bisa dicontoh oleh manusia. Dia adalah praktek firman untuk menjadi kekuatan. Allah
dalam menyelamatkan manusia dan juga kekuatan manusia untuk hidup mengikut Tuhan. Sampai nanti hidup kita ini sama sesuai dengan firman. Dan itu nanti kita disebut segambar dengan Allah. Jadi ini harus Yesus turun ke dunia memberi praktek. Dan kita harus mengikut praktek Yesus. Jadi Injil itu adalah kehidupan kemanusiaan Yesus dalam dia mentahbiskan diri, menyerahkan diri. Sebagaimana penyerahan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita akan lihat supaya kita bisa mendapat kekuatan itu, maka kita harus mengambil teladan daripada Yesus. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah yang dilakukan Yesus di dalam kemanusiaannya. Hanya melakukan kehendak Bapa. Sesulit apapun, seberat apapun. Berat itu melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus harus bersedia menjadi anak domba Allah, memikul dosa manusia. Kalau dosa itu ditimpakan kepadanya, dosa semua dunia ini sangat berat. Itu sebabnya kita sudah mendengar dalam Injil Matius. Kita mau baca dulu juga kembali ini. Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dalam Matius pasal yang ke-27. Kira ayat 46 ini. Pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah di dalam kekudusannya tidak boleh campur dengan manusia. Tapi Yesus meninggalkan kealahannya itu. Makanya dia bisa campur dengan manusia. Karena dia harus jadi anak domba Allah, menanggung dosa manusia. Itu khusus dia. Makanya dia namanya aja anak domba Allah. Kita sudah dengar Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Sangat berat. Dan ini menunjukkan satu, bahwa Allah itu hanya di dalam darah Yesus nanti dihubungkan, manusia dihubungkan hanya dengan darah Yesus. Jadi hanya dengan darah Yesus anak domba Allah yang melebihi darah domba Paskah yang boleh menjadi kelepasan bangsa Israel dari Mesir. Tapi darah Yesus melebihi. Dia akan melepaskan manusia dari dosa dan mempersekutukan dengan Allah. Diperdamaikan dengan darahnya Yesus Kristus. Ini adalah isi daripada Injil itu. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal yang pertama, kita akan membaca Kolose pasal yang pertama. Ayat 19 mulai,
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi hanya dengan diri Yesus. Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Di sorga itu ada Bapa di surga, ada Roh Kudus. Jadi hanya darah Yesus yang memperdamaikan manusia. Sesudah Yesus mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi Injil itu adalah kehidupan Yesus, ya, kekuatan Allah memperdamaikan kita dengan Allah, menyelesaikan jarak yang sangat jauh, menghubungkan jarak yang sangat jauh. Itu kekuatan Allah lewat Injil. Kita dipersekutukan. Itu sebabnya tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus Kristus. Banyak kita boleh membaca itu, tapi kenapa? Apa artinya itu kata? Banyak kurang mengerti. Dan itu juga sebabnya dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, maka di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya kita selamat, tapi hanya di dalam nama satu-satunya, Yesus Kristus. Karena dia dengan begitu pengorbanan yang besar, di dalam kesimpulan anak domba Allah tersembelih. Itu sebabnya manusia dibayar bukan dengan uang atau perak, tapi dengan darah yang mahal. Mulai meninggalkan tata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, mentabiskan diri, walaupun begitu sangat menyakitkan, sangat berat. Dan dia hanya berdoa, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau kita semakin bisa memandang itu, maka kita semua akan kuat melawan segala sesuatu apapun. Jadi Injil itu dimulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka disambung lagi Kisah Para Rasul. Itulah sejarah hubungan Kristus penyelamat itu dengan gereja. Gereja mula-mula yang menjadi juga mewakili semua ke belakangnya. Jadi Kristus menjadi kepala, bersekutu dengan tubuhnya. Itulah gereja yang terpanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, bagaikan bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Dan nanti 21 surat-surat adalah pembangunan, pembentukan, penerangan yang pasti bagaimana kedewasaan rohani, bagaimana siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi 4 Injil, 1 Kisah Para Rasul, sejarah hubungan Kristus dan gereja, 21 surat-surat, sudah ada 21
dan 1 kitab Wahyu sebagai penutup di akhir zaman dan memulai kerajaan Allah dalam kerajaan 1000 tahun dan melanjut sampai ke Yerusalem baru. Itulah Injil itu, saudara-saudaraku. Dia adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Kalau kita semakin menyukai itu, maka kita makin mengerti posisi Yesus untuk umat Tuhan. Cara Allah menyelamatkan dunia dan posisi Yesus dalam semua kitab-kitab. Jadi kita sudah lihat tadi Yesus dalam perjanjian baru, mulai 4 Injil ya dia, Kisah Rasul ya dia, surat-surat ya pembangunan bagaimana supaya semakin benar dalam Yesus, dan kitab Wahyu juga. Tetap Yesus menunjukkan bagi gerejanya bagaimana keberadaan akhir zaman. Dan selanjutnya kita sudah melihat mulai dari kata pada mulanya, itu adalah juga Yesus, dan bagaimana juga dalam sejarah manusia sudah selalu ada nubuat tentang Yesus dalam perjanjian lama. Itu sebabnya perkataan Allah kepada ular itu nanti Yesus yang harus meremukkan kepala ular lewat kematiannya. Dan selanjutnya terus bagaimana Adam dan Hawa memakai pakaian daun, itu kebenaran sendiri, itu kebaikan sendiri, termasuk ketertiban sendiri, termasuk juga agama-agama sendiri yang dibuat oleh manusia. Kalau dibuat oleh Allah harus teratur semua, mulai dari pada mulanya ada teratur. Dan bagaimana juga kalau tadi sudah pakaian Adam diganti dengan pakaian kulit, itu juga menunjukkan kepada Yesus, anak domba Allah yang harus dikorbankan. Bagaimana juga persembahan anak-anak Adam. Kalau Kain mempersembahkan hasil dari tanah bumi, Allah tidak berkenan. Tapi kalau Habil mempersembahkan yang ada tujuan kepada korban sembelihan, itu menunjuk kepada Yesus, berkenan kepada Allah. Dan selanjutnya dalam keagamaan bangsa Israel, mulai dari Mesir seterusnya sampai saat ini, karena mereka belum menerima Yesus secara utuh, mereka tetap korban-korban sembelihan binatang. Tapi semuanya itu sudah ada di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, saat ini kalau kita semakin melihat penyerahan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38, itulah juga yang menjadi pondasi penyembahan kita. Jadi menyembah itu bukan hanya haleluya, haleluya,
tapi di dalamnya harus ada penyerahan. Bahwa kita siap melakukan kehendak Bapa, mematikan keinginan daging sampai tidak bersuara untuk pelaku kebenaran firman. Di sini harus meningkat. Dan kalau meningkat, inilah penyembahan yang benar. Dan ini bukan hanya penyembahan di bumi, tapi ini akan menjadi penyembahan di surga kekal selama-lamanya. Dan kalau ini boleh terjadi, kita akan mengalami kuasa Allah dalam hidup kita, menolong dalam semua, mulai dari menolong rohani sampai tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Sebelum Yesus datang, di sini kita juga akan terpelihara. Kalau kita semakin masuk dalam kebenaran firman, itu kita bagaikan mengikut Yesus, anak domba Allah, dalam segala perjalanannya. Kalau dia menyerah sepenuh, kita juga menyerah sepenuh, maka kita sama dengan mengikut anak domba Allah. Dan kalau kita mengikut anak domba Allah, maka Yesus Gembala Agung itu, dia rela mati untuk kita, dan dia akan memperhatikan kita dalam rohani sampai jasmani, dan kita akan semakin melihat aman bersama Yesus Gembala Agung kita. Saat ini kita mau menyerahkan seluruh tubuh roh jiwa kita kepada Gembala Agung lewat kebenaran firman, dan Tuhan memberkati kita. Mari menyembah Tuhan.